Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bil Islam wal iman wal ihsan wasihah wal afiyah. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, kita semua masih bisa berkumpul bersama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama kita vakum dari acara ziarah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melakukan agenda kita atau aktivitas yang biasa kita rutinkan dalam sebulan, itu kurang lebih minimal 1 kali atau 2 kali kita melakukan ziarah kubur, yang tidak lain dan tidak bukan kita melakukan ziarah kubur ini untuk mengikis karat yang ada di hati kita semua, untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kita di dunia hanyalah sementara, dan kelak suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lihat bersama di depan kita, di sekeliling kita. Itu saudara-saudara kita semua yang tadinya mereka sebelumnya adalah sama seperti kita, hidup, tertawa, bercanda bersama, bermain, segala macam hal dilakukan, mereka telah lakukan di dunia ini kan, tapi mereka telah mencapai batasnya, telah habis waktunya di dunia dan sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun dengan diri kita. Sehebat apapun kita di dunia, kelak suatu saat kita pun akan menemui ajalnya, akan menemui waktunya, akan menemui masanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita selama di dunia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis beliau, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kalian ditimbang nanti." Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pandainya kita, betapa cerdasnya kita memperhitungkan orang lain, menilai orang lain, kurang ini, kurang itu, akan tetapi kita seringkali lupa bahwasanya diri kita pun terdapat banyak kekurangan. Kita sering mempertimbangkan orang lain, ya kan? Orang lain ini begini, begitu, ya kan? Tapi kita juga sering lupa, sering lalai terhadap diri kita. Ali radhiyallahu anhu pun pernah berkata, barang siapa yang mengira bahwasanya tanpa kesungguhan dan usaha keras untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah orang-orang yang hanya berangan-angan saja. Kemudian barang siapa yang mengira tanpa jerih payah dan usaha keras dia akan sampai atau akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita
berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berharap dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, berharap kita digolongkan kepada orang-orang yang selalu berbakti pada Allah, tapi juga harus diiringi harapan kita itu, kita iringi dengan usaha kita, dengan upaya kita selalu berusaha keras menempatkan diri kita kepada orang-orang yang mempunyai ciri, yaitu orang-orang yang mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri juga pernah berkata bahwasanya mencari surga tanpa amal adalah dosa dari sekian banyak dosa. Kemudian beliau berkata, tanda hakikat, tanda bahwa kebenaran hakiki itu adalah kita itu meninggalkan melihat amal secara kagum, bukan meninggalkan amal. Jadi kita beramal, tetaplah beramal untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu karena rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, berikut juga karena rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari hakikat yang sebenarnya dari kebenaran itu. Kita tidak melihat amal kita itu dengan keadaan kagum, akan tetapi kita terus beramal demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya yang lain bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang mana dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, merendahkan hawa nafsunya, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian ini. Itulah tanda orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang yang bodoh adalah mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang banyak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita kembali mengingatkan diri kita bersama bahwasanya kita itu semuanya kelak akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan waktunya, tetapi itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dipungkiri. Maka itu Nabi kita memberitahukan kepada kita ciri-ciri orang yang cerdas adalah yang dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, kemudian wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk setelah kematiannya nanti. Dan orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang dia hanya mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang banyak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak, berapa malam yang telah kita lalui bersama untuk menelaah ilmu, untuk mengulang-ulang ilmu, kemudian kita melarang diri kita untuk segera tidur. Kita tidak pernah tahu apa yang dicari orang-orang yang dia menghabiskan malamnya untuk mengulang ilmu, untuk murojaah hafalan, entah apa yang dicari. Kalau misalnya yang dicari adalah dunia, kemudian hanya untuk mengharapkan kehidupan dan mengharapkan jabatan serta kebanggaan terhadap teman-teman, kemudian dengan harapan-harapan yang semisalnya, maka celakalah kita. Akan tetapi kalau malam-malam yang kita habiskan dengan dengan begadang, dengan murojaah ilmu, murojaah hafalan Al-Quran, akan tetapi di sana diniatkan hanya untuk menghidupkan syariat Allah, kemudian syariat Nabi Muhammad SAW, dan mendidik akhlak kita, kemudian menghancurkan
nafsu amarah, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan yang keji, maka di sanalah keberuntungan bagi kita semua. Sungguh telah benar apa-apa yang telah dikatakan oleh seorang penyair, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un, bahwasanya bergadangnya mata untuk selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kesia-siaan, adalah sebuah kehilangan yang sangat kehilangan itu. Dan wabuka uhunna li ghairi faqdika batilun, dan menangisnya mata yang ditunjukkan untuk selain kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah juga kesia-siaan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah sesuka kita semua. Tetapi ingat, sesungguhnya kita semua, siapapun yang ada di dunia ini pasti akan menemui yang namanya kematian. Kemudian wahbib ma syi'ta, dan cintailah siapapun yang kita cintai, orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tetapi apa? Fa innaka mufarriqu. Sesungguhnya suatu saat kita pasti akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai, meskipun secinta apapun kita terhadap mereka. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan beramallah sesuka kita, akan tetapi kelak nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita dapatkan dari banyaknya ilmu, misalnya seperti ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu kedokteran, kemudian syair-syair, ilmu perbintangan, kemudian ilmu persajakan dan semisalnya, apabila ia ditunjukkan untuk selain mengharap wajah Allah dan hanya untuk menyelisihi Allah yang maha mulia, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Bahwasanya Imam Ghazali pernah menyebutkan di dalam kitabnya, yang mana beliau pernah membaca di sebuah Injil, tulisan di Injil, di sana disebutkan, tidaklah sesaat ketika seorang mayit itu diletakkan di atas keranda, kemudian dia dibawa ke pinggir kuburnya, melainkan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 40 pertanyaan, yang mana salah satu pertanyaannya adalah, wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah berupaya memperbagus pandanganmu di depan manusia bertahun-tahun, akan tetapi engkau tidak pernah sama sekali memperbagus dirimu untuk dipandang olehku walaupun sesaat. Sedangkan setiap hari aku melihat kepada hatimu. Kemudian di sana dikatakan juga, apa yang telah engkau perbuat untuk mengharap kepada selain aku, sedangkan engkau diliputi oleh kenikmatan. Apakah engkau tuli dan tidak mendengar? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari, apabila dia tidak diamalkan, itu adalah perumpamaannya seperti orang gila. Dan bahwasanya amal tanpa ilmu itu pun tidak akan pernah bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah bahwasanya ilmu yang tidak pernah menjauhkan kita hari ini ataupun kapanpun nanti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang belum kita amalkan dari ilmu-ilmu kita, maka itu pun tidak akan pernah memperbaiki hari-hari kita yang telah lalu. Dan kelak maka kita akan mengatakan di hari esok, farji'na na'mal solihan, maka kembalikanlah aku untuk beramal walaupun hanya sesaat. Sedangkan nanti akan dikatakan, wahai orang-orang yang bodoh, sedangkan engkau datang dari sana, dari alam dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga risalah yang pendek ini, tazkirah yang singkat ini menjadi pengingat bagi kita bersama untuk semakin ingat, untuk semakin waspada bahwasanya kita semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, akan mengakhiri kehidupan kita yang sedang kita jalani dan menuju ke fase alam barzah. Untuk itu, semoga dengan risalah yang singkat ini menjadikan kita semakin bersemangat lagi dalam beramal, semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam melakukan ketaatan dan berbagai ibadah yang hanya ditunjukkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bil jalali wa azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'maruna khawatimah, wa khairal ayyamuna yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maraddan ghayra mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat, wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ghfir khati'atana wa nas'aluka ad-darajatal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.